Maqtal Arba'in. Maqtal Arba'in. Sahara Karbala telah dirajam, kafilah syahadah telah dibantai di Nainawa. Hentakan kaki-kaki kuda tak lagi terdengar. Debu-debu telah turun menutup pentas dirinya. Jerit latap Zainab dan adik-adiknya telah membumbung merobek selaput angkasa. Sorban Al-Husain telah terlempar. Baju perang Abu Abdillah telah dilucuti. Pedang Zulfikar telah terpelanting. Jasad cucunda Nabi telah terkoyak, terinjak-injak puluhan kaki kuda. Aliul Akbar telah tergeletak. Al-Abbas telah terkapar tanpa tangan. Al-Hur telah tertancap di balik puluhan tombak. Bayi putra bungsu Al-Husain telah berubah warna. Pesta perburuan telah usai. Kini yang tertangkap hanya senandung diri Sukainah yang tertunduk lesu. Yang terdengar hanya hembusan nafas Atikah. Yang terlihat hanyalah paras-paras kusut yang menyimpan begitu banyak derita. Yang tersisa hanyalah jasad Al-Husain yang tersayat tanpa kepala. Di Karbala kebenaran telah terpancung, tak dimandikan, tak dikafani, tak dikebumikan, dan tak disolati. Umat Muhammad untuk sekian kalinya membunuh keluarga Muhammad. Tiba-tiba seorang lelaki bermata biru menyeruak dari balik pintu kemah sembari membawa obor yang menyala-nyala. Zainab panik. Ia segera meraih dan mendekap Ali Al-Ausad, Sukainah, Ummu Kulthum, Atikah dan para wanita berhamburan meninggalkan tenda. Tenda mereka lebur dilahap oleh api. Zainab tercengang, seakan tak percaya menyaksikan peristiwa itu. Seluruh pakaian dan perlengkapan mereka habis dilahap oleh api. Kini tiba saatnya menikmati gadis-gadis molek Bani Hashim. Mari kita berpesta pora dengan perawan-perawan Ali, teriak seorang serdadu yang berdiri menghadang Zainab dan para wanita. Hei kawan-kawan, tugas kita belum selesai. Rupanya masih ada putra Al-Husain yang belum mati. Lihatlah remaja ceking yang dipapah oleh Zainab tersebut. Apa yang mesti kita lakukan? Kita harus membunuhnya sesuai perintah Khalifah Yazid, sahut sebagian pasukan. Biarkan saja anak itu. Tak lama lagi ia akan mati kehausan di tengah perjalanan. Sebaiknya kita bersenang-senang dengan wanita-wanita cantik-cantik ini, teriak sebagian yang lain. Tak kuasa Zainab mempertahankan keteguhannya. Ia merintih sambil mencium keponakannya yang lagi sakit itu. Sukainah menjerit, lalu lari dan merangkul pinggang Zainab. Tatkala seorang prajurit Umar bin Sa'ad hendak menangkap dan meledainya, Sukainah nampak tergoncang. Ia menggigil ketakutan dengan wajah yang lesu. Lelaki itu mengurungkan niat jahatnya sambil menutupi rasa malu tatkala ia menangkap sorot mata Zainab yang menghujam ke matanya. Ummu Kulthum menjerit sedih karena antingnya dicabut secara paksa oleh seorang lelaki bertutup muka hingga telinganya berdarah. Wanita-wanita Ali bin Abi Thalib menggigil ketakutan laksana rusa di tengah gerombolan serigala lapar. Sembari mengapit Ummu Kulthum dan Atikah, Zainab bangkit. Belum cukupkah kekejaman kalian dengan menyatimkan gadis-gadis ini? Mengapa kalian perlu menyempurnakan kekejaman itu dengan membakar kemah-kemah kami dan mengampas harta dan kehormatan kami? Putri Ali itu lantang di hadapan pasukan berkuda. Beruntunglah kalian, karena kami tidak membunuh kalian. Ketahuilah hai para wanita,
Yazid dan Ibnu Ziyad memerintahkan kami agar membasmi Al-Husain dan seluruh rombongannya, termasuk kalian para wanita. Kami akan menggiring kalian semua dan menancapkan kepala Al-Husain di ujung tombak, lalu kami serahkan kepada Ubaidillah sebagai bukti sebagaimana perintah gubernur sebelum kami meninggalkan kota Kufah. Apa yang membuat kalian begitu setia dan patuh kepada Yazid dan Ibnu Ziyad? Tanya Zainab. Hei anak Ali, kau terlalu banyak bertanya. Ketahuilah, sebagian dari kami ada yang mematuhi Yazid karena kemargaan dan kekeluargaan. Ada pula yang mematuhinya karena dendam lama pada Ali, ayahmu, dan ada pula yang mematuhinya karena mengharap imbalan harta dan tahta. Zainab tak berhasil membendung luapan kesedihan dan kekesalannya setelah mendengar tentara bayaran Ibnu Ziyad. Dadanya berguncang tatkala di benaknya terlintas perjalanan yang begitu panjang yang akan ditempuh oleh adik-adiknya dan keponakan-keponakannya, serta nasib buruk yang akan menimpa mereka di Kufah. Ya Allah, gandakan kekuatan dan ketabahan kami sebagai ganti dari Al-Husain dan para pendukungnya. Ya Allah, terimalah pengorbanan ini. Panjat Zainab sambil mengenangkan kepala mengharapkan semuanya. Sukainah, Atikah, Sofia, Ummu Kulthum, Ruqayyah dan yang lainnya hanya bisa diam membiarkan air mata hangat mengguyur pipi mereka. Pasukan Ibnu Sa'ad bergerak meninggalkan Karbala. Beberapa langkah telah diayunkan dan jasad-jasad para syahid itu tampak kecil, makin kecil dan akhirnya lenyap. Jarak antara Kufah dan Karbala tidak terlampaui jauh. Setelah melewati beberapa dusun, pasukan beserta kafilah tawanan putri-putri Rasulullah memasuki gerbang kota Kufah. Di halaman istana, Ubaidillah bin Ziyad tampak berdiri dan berkaca pinggang sambil meringis menyambut rombongan Zainab dan pasukan Umar. Inilah hari paling bersejarah dan selama hidupku, katanya sambil menyombongkan diri. Di sampingnya beberapa pejabat termasuk para mantan sahabat Nabi berbaris sibuk mengusap-usap jenggot mereka. Ali Ausad adalah yang pertama sampai dan berdiri menghadap Ubaidillah. Beberapa saat kemudian, Zainab dan rombongan tawanan wanita memasuki halaman istana. Tawa keras gubernur menyambut kedatangan mereka. Siapakah di antara kalian yang bernama Ummu Kulthum? Tanyanya sambil mengarahkan jari telunjuk. Tak ada jawaban dari rombongan. Ubaidillah sangatlah marah dan tersinggung. Hei, jawablah, siapakah yang bernama Ummu Kulthum di antara kalian? Hadiknya dengan lantang dengan nada yang sangat tinggi. Mengapa kau perlu mempertanyakan hal itu? Tugas Ummu Kulthum mengejutkan Ibnu Ziyad. Aku ingin menegaskan bahwa kalian dan kakek kalian hanyalah pembual. Kini kamilah yang berkuasa dan menang, tandas anak marjanah, pelacur murahan di masa jahiliyah itu. Hai musuh Allah, hanya jilatan api nerakalah bagianmu kelak. Bersiap-siaplah untuk itu, kecam Ummu Kulthum menjawab balasan perkataan tersebut. Ubaidillah terbahak-bahak sambil menoleh ke arah para pejabatnya setelah mendengar jawaban tegas itu. Aku tidak peduli pada neraka. Aku tidak peduli pada siksaan. Yang penting aku telah puas. Terbalas sudah dendamku selama ini, ujarnya sesaat kemudian sembari menjulurkan leher dan badannya. Esoknya, Ubaidillah memanggil seluruh pejabat Kufah menghadiri jamuan pagi. Dalam jamuan itu, gubernur memerintahkan Shimir bin Jaushan dan Khuli bin Yazid al-Asbahi agar memimpin 1.500 tentara berkuda. Hai Shimir dan Khuli, araklah kepala Al-Husain dan rombongan tawanan wanita ini ke setiap dusun dan kota hingga Damaskus. Perintah Ibnu Ziyad sesusai jamuan tasyakuran atas kemenangan pasukannya di Karbala. Kafilah bergerak membelah bukit-bukit pasir. Angin kencang bertiup menari-narikan ujung jilbab penuh tambalan Zainab dan Ummu Kulthum.
deru-debu dan hamparan pasir dikoyak oleh jejak kaki dewi-dewi Sahara. Karbala, bumi duka dan prahara. Karbala, betapa mereka teraniaya Al-Husain dan keluarganya. Saksikan kami putra-putra Surya digiring didera bak hamba sahaya. Pasukan dan kafilah Zainab sampai di dusun Al-Qadisiyah. Mereka melucuti penat dan istirahat sejenak. Ummu Kulthum merebahkan Ali Ausad dan mengusap keringat yang membasahi wajah keponakannya itu. Zainab sibuk mencari sumur di sekitar tempat peristirahatan. Beberapa saat kemudian perjalanan pun dilanjutkan. Pasukan yang berjumlah 1.500 tentara itu memasuki sebelah timur dusun Al-Jalsasah, lalu melintasi kota Tikrit, lalu sampai pada kota Saibur. Saat memasuki kota Saibur, Huli meminta wali kotanya untuk menyambut kedatangan mereka. Di dalam kota terjadi perdebatan sengit antara kaum tua dan kaum muda. Demi menghindari fitnah dan bencana, biarkan pasukan itu melewati kota kita dan mengelilingi kepalaan Husain. Bukankah mereka telah melewati seluruh kota dan tak ada seorang pun yang menentang kedatangan mereka? Ujar orang-orang tua mengalah. Kami tidak akan membiarkan mereka menjadikan kota ini sebagai saksi ajang arak-arakan kepala cucu Rasulullah. Jika mereka tetap bersikeras memasuki kota, maka sempurnalah alasan kita untuk memerangi para pembunuh keluarga Nabi itu. Tugas para pemuda Saibur bersemangat. Lalu pemuda-pemuda itu menuju jembatan yang semula akan dilewati oleh para prajurit Huli. Mereka berencana untuk merobohkannya. Melihat sikap para pemuda itu, Simir memerintahkan pasukannya maju menyerang. Pertempuran pun tak terhindarkan. Jumlah tentara Simir berkurang sangatlah banyak. Mundur dan berbeloklah kalian, seru Huli ke arah pasukannya. Mereka pergi meninggalkan para pemuda pemberani itu. Apa nama kota itu? Tanya Ummu Kulthum. Saibur, sahut seorang prajurit. Semoga Allah menyuburkan tanahnya dan membahagiakan para penduduknya. Panjat Ummu Kulthum seraya mengangkat kedua tangannya. Tujuan berikutnya adalah kota Baalbek. Seperti biasa, sebelum sampai di sana, Huli meminta wali kotanya menyambut kedatangan mereka dengan barisan, pesta, umbul-umbul, dan khamar. Di kota itulah kehendak Huli tercapai. Warga kota menyambut mereka dengan tari-tarian dan hidangan makanan serta khamar. Mereka terbenam dalam mabuk semalaman. Apa nama kota ini? Tanya Ummu Kulthum dengan nada yang sangat membenci. Baalbek, sahut seorang prajurit sambil menghentakkan kakinya meninggalkan gerbang kota. Semoga Allah menyengsarakan penduduknya, balas Ummu Kulthum berdoa. Tepat ketika ufuk timur menguning dan petang mulai menunjukkan langit, pasukan Simir berhenti dan melepas letih di sebuah gereja. Dan gelap pun telah menyelimuti pasukan Huli, menancapkan tombak yang berujung kepala Al-Husain di atas sebuah tanah yang lapang. Dari situlah seberkas cahaya memancar ke segenap penjuru, merobek angkasa dan suara tasbih bergema. Seorang pendeta Nasrani menghampiri sumber cahaya dan suara tersebut. Sungguh terperangai lelaki tua itu tatkala melihat kepala dilingkari cahaya yang tertancap di ujung tombak. Sepanjang malam rasa kantuk tak menghinggapinya. Ia sangat terkesan oleh peristiwa itu. Esoknya, ketika pasukan Simir nyaris beranjak, pendeta itu datang menghampiri mereka. Siapakah panglima kalian? Tanyanya dengan nafas yang tersenggal-senggal. Huli bin Yazid al-Asbahi. Kepala siapakah yang kalian bawa itu? Kepala seorang Khariji yang memberontak di Irak dan dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad. Siapakah namanya? Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jawab mereka tanpa ada beban sedikit pun di hati mereka. Oh, sungguh celakalah kalian. Bukankah itu cucu Nabi kalian yang telah disebutkan dalam kitab kami? Kami umat Nasrani tidak berani mengusik onta ataupun kuda yang pernah ditunggangi oleh murid Isa. Bagaimana dengan kalian yang dengan darah dingin memenggal cucu Nabi kalian sendiri dan menawan para wanita keluarga mereka?
Panglima, apakah engkau bersedia meminjamkan kepala ini walaupun hanya 1 jam? Aku tidak akan menyerahkan kepada siapapun kecuali Yazid yang akan memberiku hadiah. Berapa jumlah uang yang kau inginkan? Tanyanya. 10.000 keping dirham. Baiklah, aku bersedia memberikannya kepadamu. Timpal seorang pendeta tersebut dengan mata yang berbinar, yang mengharapkan sesuatu untuk depannya. Setelah menyerahkan beberapa pundi berisi 10.000 dirham, Khuli meminjamkan kepala cucunda kesayangan Nabi itu padanya. Tak mampu lelaki non-muslim itu menahan derai tangisnya. Ia pergi meninggalkan pasukan Khuli menuju rumahnya dengan langkah-langkah yang cepat. Sesampainya di rumah, ia letakkan kepala Al-Husain di sebuah tempat yang bersih. Dengan lembut, ia membersihkannya dari debu, menaburinya dengan minyak wangi, dan menyisir jambangnya. Usai melakukan itu semua, pendeta itu memandangi Al-Husain. Oh, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, betapa sedikit yang mematuhi kakekmu. Sungguh aku tak tega melihat penderitaan wanita-wanita yang digiring laksana domba itu. Kini aku datang menyambut panggilan keadilanmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad kakekmu adalah utusan Allah, dan bahwa Ali ayahmu adalah penggantinya. Pintih lelaki tua itu di rumahnya. Setelah menerima kembali kepala Al-Husain, Khuli memerintahkan para wanita untuk bangkit mengikuti gerak langkah kaki kuda pasukan mereka. Dusun demi dusun, kota demi kota yang telah dijelajahi, hanya Syam yang belum dimasuki. Kini ibu kota pemerintahan Yazid diambang pintu. Bayang-bayang penderitaan Sukainah dan Ali Al-Ausad terlintas di benak Zainab. Kesedihan menusuk sukmanya. Dari kejauhan terbayang betapa Yazid tengah menyeringai menunggu pasukan gerombolan Sayyidah Zainab. Debam genderang dan debanan tiba-tiba berhenti tatkala pasukan Khuli dan rombongan tawanan wanita memasuki gerbang istana Yazid. Warga Damaskus diperbolehkan masuk menyaksikan pertemuan langka itu. Tampak Yazid dengan pakaian kebesaran seorang amir duduk dengan angkuh di mahligainya sembari tersenyum. Selamat datang wahai pasukan pemberaniku, sapanya menyambut pasukan Yazid. Kepala Al-Husain dilepas dari ujung tombak lalu diletakkan di depan kaki Yazid. Ambilkan tongkatku, teriak putra Muawiyah. Zainab, Ali Al-Ausad, Ummu Kulthum, Sofiyah dan Atikah digiring dan dipaksa berdiri menghadap hadirin. Acara pembuka adalah pembacaan syair oleh sesepuh Bani Umayyah, Marwan bin Hakam. Dunia, dengarkanlah. Manusia, saksikanlah. Terbalas sudah utangku. Kami pantang menyerah. Lega sudah ruang dadaku. Musuh-musuhku telah kukalahkan. Lihatlah gemerlap kota, dan dengarkanlah nyanyian Syam dan Kufah. Yazid hanya tersenyum mendengar puisi lelaki tua pembenci Ahlul Bait. Sukainah tertunduk sedih sambil menggigit bibirnya. Ketika Yazid mulai mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu memukulkan ke mulut kepala yang paling sering dicium di Nabi. Ummu Kulthum pingsan dan terjungkal ketika tongkat manusia terkutuk itu merontokkan gigi Abu Abdillah. Zainab menjerit-jerit ketika Yazid mulai menyodokkan ujung tongkatnya di kedua telinga kepala putra Fatimah. Atikah meronta-ronta melihat Yazid menusukkan tongkatnya ke bola mata kepala lelaki yang amat dicintainya. Yazid merasa geli melihat sikap para wanita itu, lalu terbahak-bahak keras. Warga Kufah terdiam.
tak menduga bahwa Yazid akan berbuat sebengis itu. Sahal bin Sa'ad gemetar menahan luapan kebenciannya. Suasana tegang menyelimuti halaman istana. Khuli, Shimir dan para perwira tanpa tenang mengelus-ngelus jenggot mereka. Apa yang telah kalian lakukan atas Al-Husain dan para pendukungnya? Tanya Yazid kepada Khuli sebagai seorang komandan. Telah kami bunuh sekitar 18 keluarga Al-Husain dan 50 lebih para pengikutnya di Karbala. Balas Khuli dengan sangat bangga tanpa ada beban sedikit pun. Khalifah, inilah kepala-kepala mereka. Tambahnya seraya menunjukkannya dengan jari mereka. Sebenarnya kalian tak perlu membunuhnya seandainya ia menyatakan baiat dan ketaatannya kepadaku, ujar Yazid bergurau sambil melirik ke arah Zainab. Hadirin dipersilahkan meninggalkan halaman istana. Mereka bubar tatkala sang surya mulai menyelinap. Para wanita tawanan digiring ke ruang bawah tanah oleh para pengawal Yazid. Yazid diikuti para panglima seperti Khuli dan Shimir masuk ke dalam istana. Kini tibalah saatnya aku meminta imbalan yang telah Khalifah janjikan kepadaku, ujar Shimir sambil menangis. Spontan cucu Abu Sufyan itu mengarahkan gagang pedangnya ke leher Shimir. Inilah imbalannya. Sungguh terperanjat menebas leher cucu Rasulullah melihat sikap Yazid yang mengingkari janjinya. Keluarlah dari sini. Kau hanya anjing penjilat yang tak pantas menginjak lantai istanaku, sergah Yazid menambahkan. Yazid mabuk berat, semalam penuh hanya memukul-mukul kepala Al-Husain. Tak seorang pegawai pun yang berani mendekati, apalagi mengajaknya berbicara. Esok harinya, saat cahaya surya telah menyerapati seluruh pojok Damaskus, Yazid di hadapan rakyatnya memanggil seluruh tawanan, termasuk Ali al-Ausad. Setelah satu demi satu mereka sebutkan dan diperkenalkan oleh Khuli, Yazid memanggil Ummu Kulthum. Bagaimana kau melihat tindakan dan ketentuan Allah atas kalian? Tanya Yazid memancing amarah. Hai putra keturunan manusia yang telah diusir oleh kakekku Rasulullah, lihatlah selir-selirmu. Mereka begitu terhormat, sembunyi di balik tirai, sedangkan putri-putri Rasulmu kau biarkan menjadi tontonan orang-orang yang fajir dan bagai gelandangan dilempari kurma dan beberapa keping uang oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Perkataan adik Al-Husain itu bagai pisau tajam yang menembus ulu hati Yazid. Sangat tersinggung dan menyorotkan matanya penuh kebencian kepada Ummu Kulthum. Kini tibalah giliran Sukainah. Hai Sukainah, ayahmu telah berencana merebut kekuasaanku, ujar cucu Hindun pemakan hati Hamzah. Itu tersenyum sangat sinis. Wahai Yazid, jangan bergembira membunuh ayahku. Ia telah memenuhi panggilan Al-Husain, yang memenuhi panggilan kebenaran dan keadilan. Sedangkan kau hanya memerlukan beberapa saat saja untuk segera merasakan akibat dari seluruh perbuatanmu, balas Sukainah dengan mata yang berkaca-kaca. Tutup mulutmu. Ayahmu telah memaksaku melakukan pembunuhan. Dia menyatakan benci kepadaku dan menolak untuk mengakuiku sebagai pemimpin yang sah. Potong Yazid dengan nada yang sangat tinggi dan begitu marah. Sesaat kemudian Yazid berdiri lalu menghampiri Ali al-Ausad. Siapakah ini? Tanyanya sambil menoleh ke arah Khuli. Ali bin Al-Husain, jawab mantan panglima sayap kanan Umar bin Sa'ad itu. Bukankah Ali bin Al-Husain telah terbunuh bersama ayahnya? Tanya Yazid keheranan. Yang telah terbunuh adalah Ali al-Akbar dan Ali al-Asghar, sedangkan aku adalah Ali al-Ausad, papar cucu Ali bin Abi Thalib itu dengan nada yang sangat mengharukan. Oh, rupanya kaulah yang dipersiapkan untuk menjadi khalifah atau pengganti setelah dirinya. Alhamdulillah, puji atas Tuhan yang telah menghadiahkanmu kepadaku sebagai tawanan. Kini kau sebatang kara
tanpa pendukung ataupun pelindung. Ejek Yazid disusul tawa lepasnya yang begitu terbahak-bahak. Siapakah yang lebih berhak menjadi khalifah, kau atau putra Fatimah binti Muhammad? Tanya Ali Al-Ausad menghentikan tawa Yazid. Siapakah yang membunuh ayahmu? Tanya Yazid dengan nada yang sangat tinggi. Kaulah pembunuhnya. Kau telah menyuruh mereka membantah Husain dan seluruh para pengikutnya. Balas Ali Al-Ausad. Bukan, tapi Allah lah yang telah membunuh mereka dan membunuhnya. Bantah Yazid dengan nada yang sangat tinggi. Jangan memutarbalikkan kenyataan dan jangan pula menjadikan Tuhan sebagai topeng. Allah mematikan jiwa-jiwa ketika tiba saat kematiannya. Selanjutnya Ali Al-Ausad mengutip sebuah ayat suci. Hei, bukankah semua peristiwa telah ditentukan oleh Tuhanmu, termasuk kematian ayahmu? Timpal Yazid membantah perkataan Ali Al-Ausad. Hai lelaki yang tidak memahami Al-Quran, yang ditentukan oleh Allah adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi atas kehendak manusia dan sebab-sebab mereka. Balas Ali Al-Ausad seraya menukil sebuah ayat suci. Betapa malu Yazid mendapat jawaban jitu remaja berparas tampan itu yang mirip dengan Rasul. Hai pemuda, sungguh berani kau membantah ucapanku, seakan-akan kau memohon kematian di ujung pedang pengawalku. Ancam Yazid geram. Seketika para wanita Ahlul Bait menjadi sedih mendengar ancaman putra Muawiyah itu. Wahai Yazid, bumi Tuhan telah memerah karena darah Al-Husain dan para pengikutnya yang telah kau alirkan. Tidakkah kau merasa puas dengan perbuatanmu tanpa harus membunuh satu lagi putranya yang masih hidup? Jerit Ummu Kulthum memelas sembari mendekap keponakannya. Zainab dan saudara-saudaranya saling berpelukan. Khawatir hadirin mengecam Yazid, Yazid dengan berat hati mengurungkan niatnya. Zainab menciumi Ali Zainal Abidin. Ali, tabahkanlah hatimu mendengar ucapannya. Kini kau tetap harus hidup demi melanjutkan keturunan Rasulullah sebagai para pemandu yang silih berganti di dunia hingga kiamat. Yazid menyuruh salah satu penasihatnya berpidato. Lelaki setengah tua itu memulai pidatonya dengan serangkaian cacian-cacian dan hinaan kepada Al-Husain. Hai Syekh, hentikan, berilah aku kesempatan berbicara tentang sesuatu yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Jawab Ali Al-Ausad memotong lelaki tua itu menghentikan pidato mereka. Majulah ke mimbar dan berbicaralah sepuasmu, sahutnya pemuda bertubuh kurus itu menuju mimbar setelah rantai di lehernya diizinkan untuk dilepas oleh Yazid. Setelah memuji Allah dan berselawat kepada Nabi yang termulia serta keluarganya, ia mulai menyapu hadirin dengan tatapan matanya, lalu berkata, hai manusia-manusia, sesiapa yang tidak mengenalku maka akan kukenalkan. Sesiapa yang telah mengenalku maka telah mengenalku. Aku adalah putra manusia yang disembelih perlahan-lahan di Nainawa. Akulah putra manusia yang bergelempar-gelempar di cekik dahaga. Akulah putra pahlawan sebatang kara di Karbala. Akulah putra lelaki yang kepalanya diarak dan dilempar-lemparkan laksana bola. Akulah putra lelaki yang putri-putrinya dilelang laksana budak sahaya. Akulah putra lelaki yang menyaksikan putra bayinya berlumuran darah. Akulah putra lelaki yang menangis tak dapat menjaga kehormatan keluarganya karena dikepung. Akulah putra lelaki yang terbunuh, yang tidak dikafani dan dikuburkan. Akulah putra Az-Zahra. Akulah putra Al-Mustafa. Akulah putra Al-Murtada. Akulah Ali putra Husain. Suara Ali menggelegar membuat warga Syam yang hadir di halaman itu mematung seketika. Sambil menoleh ke arah Yazid dan para pegawainya, Ali melanjutkan pidatonya. Hai kalian semua,
Allah telah memuliakan kami dengan 5 manusia terbesar. Merekalah penghuni persinggahan para malaikat. Merekalah penghuni tambang risalah. Merekalah penghuni gudang wahyu dan ayat. Merekalah simbol cinta, kedamaian, keberanian, kebenaran, kepandaian, dan keadilan. Merekalah sumber cahaya. Sumber cahaya memberikan petunjuk yang menerangi pojok-pojok dunia. Tanpa mereka keberadaan alam jagat menjadi sia-sia. Maka kabar gembira bagi para pengikut mereka, dan kabar menyesakkan dada bagi para penjual hati nurani dan pembunuh fitrah. Hadirin larut dalam kesedihan. Ada yang terharu karena cinta, dan ada pula yang menyesali sikap mereka. Semua menangis mendengar serangkaian kata puitis dan menyala-nyala yang keluar dari pemuda berparas mirip Nabi tersebut. Hentikan teriak Yazid dengan raut wajah yang memerah. Keparat kau! Mengapa kau biarkan pemuda itu berbicara sepuasnya dan mempermalukan kita? Yazid menambahkan lelaki tua itu yang berdiri di samping Ali Zainal Abidin. Tiba-tiba dari luar dinding istana terdengar suara azan berkumandang. Yazid sangat terpukul dan malu ketika Ali Zainal Abidin bertanya, "Wahai Yazid, nama siapakah yang disebut oleh juru azan tersebut? Dalam syahadatnya siapakah yang disebut? Apakah Muhammad Rasulullah adalah kakekmu atau kakek Al-Husain yang kau bunuh?" Yazid tak mengubris pertanyaan itu. Ia segera bangkit dari duduknya. "Aku tak perlu sholat," umamnya sambil melangkah masuk ke dalam istana. "Hai pengawal, seretlah muazin itu dan putusilah tenggorokannya. Penggallah langsung leher mereka yang telah mengganggu ketenanganku dan suara bisingnya itu." Perintahnya sesaat kemudian langsung dilaksanakan. Pertemuan usai, mereka berlarian meninggalkan halaman luar istana. Ali dan para wanita Al-Husain digiring dan dijebloskan lagi ke ruang bawah tanah di sebelah selatan istana. Seluruh jawaban Imam Ali Zainal Abidin dan Sayyidah Zainab membuat Yazid sangat gelisah, apalagi setelah mendengar bahwa warga Syam sangat terpengaruh oleh ucapan Ali Al-Ausad dan berbalik mengecam Yazid. Esok paginya, ketika warga kota belum beranjak menuju pasar, pegawai istana khalifah memerintahkan seluruh penduduk Syam agar berkumpul di Masjid Jami untuk mendengarkan perkataan dan pernyataan dari Yazid. Dengan raut wajah yang pucat-kepucatan, Yazid berdiri menghadap lautan manusia tanpa memuji Tuhan atau siapapun. Putri kesayangan Rasulullah dan yang lainnya tidaklah menggubris dirinya. Lalu Yazid memulai buka mulut. Wahai rakyatku warga Syam, kalian telah termakan oleh desas-desus dan omong kosong bahwa aku telah membunuh Al-Husain, putra Ali. Ketahuilah, yang membunuhnya adalah Ubaidillah ibn Ziyad. Aku tak pernah menyuruh mereka melakukan hal ini. Teriak Yazid menangkis tuduhan-tuduhan rakyatnya. Ia berusaha meyakinkan dengan memanggil salah seorang serdadu yang turut bersama pasukan yang mengepung kafilah Al-Husain. "Jawablah, siapa yang pembunuh Al-Husain?" tanya Yazid kepada nada tinggi. Lelaki itu diam, tak berani mengangkat kepalanya. "Hai keparat, sebutkan nama orang yang membunuh ayah anak muda itu," tanyanya sambil geram seraya menunjuk Ali Zainal Abidin. "Tuanku, apakah keselamatan hamba terjamin jika hamba menjawab pertanyaan tuanku?" tanyanya sambil memelas. "Ya," balasnya dengan sangat singkat. "Pembunuh Al-Husain adalah orang yang mengerahkan pasukan bayaran." "Siapakah itu?" tanya Yazid penasaran. "Tuanlah pembunuhnya," jawab serdadu tersebut dengan sangat lantang. Pilar-pilar masjid seakan-akan berguncang ketika hadirin serentak mengerutu. Mendengar jawaban tersebut, Yazid merasa terpojok.
lalu menyuruh salah seorang pengawal menghadirkan kepala Al-Husain dan para tawanan ke hadapan dirinya. Kalian bebas memilih antara tinggal di kota ini atau meninggalkannya, ujar Yazid dengan nada penuh penawaran. Kami memilih untuk pergi mengurus jenazah Al-Husain dan tinggal di Madinah, sahut Zainab mewakili yang lainnya. Betapa mengharukan ketika mereka saling merangkul, disaksikan oleh warga Syam. Wanita-wanita keluarga Rasulullah yang mengenakan busana serba hitam tanpa siap mengayunkan langkah meninggalkan kota Syam. Selamat tinggal Syam, selamat tinggal kota para penghina keluarga Nabi. Selamat tinggal Yazid dan serigala-serigala berjubah. Sampai jumpa kelak di hadapan kakek dan ayah kami, kecam Ummu Kulsum. Warga Damaskus melepas keberangkatan Dewi Sahara itu dengan linangan air mata penyesalan. Jumat 20 Safar tahun 60 Hijriah. Suasana kota tiba-tiba riuh. Teriakan dan takbir bersahutan di sudut-sudut perkampungan kota Madinah. Bocah-bocah berlarian dan para wanita berhuyung-huyung menuju gerbang kota. Para pemuda menaiki kuda dan melesat. Halakoh-halakoh di emperan Masjid Nabawi mendadak bubar seketika itu. Para juru fatwa cepat-cepat menyelinap di balik pintu mereka guna mendatangi gerombolan tersebut. Penduduk Madinah berjejal dan berbaris. Kafilah wanita Rasulullah melintasi gerbang kota. Marhaban, selamat datang di Madinah, sambut warga yang berbaris sambil tertunduk malu. Kafilah bergerak maju membelah kerumunan manusia. Tiba-tiba seorang wanita lari menabrak dan memeluk Zainab. Ummu Kulthum binti Aqil bin Abi Thalib terisak-isak menangisi kematian Al-Husain dan Muslim. Jari-jari Zainab mengelus kepala wanita itu seraya menarik nafasnya dalam-dalam. Ummu Hani, Ramlah, Asma dan putri-putri Ali berhamburan merangkul Ummu Kulthum. Langit Madinah menjadi saksi bisu pertemuan yang amat mengharukan itu. Warga bersepakat untuk berkabung selama 15 hari. Zainab menghampiri lelaki yang diperintahkan untuk mengawal kafilahnya menuju kota Madinah dari Syam. Hai perwira, terimalah hadiah kami. Terima kasih, Anda telah melindungi kami dan mengawal kami dengan baik sepanjang perjalanan. Tutur adik Al-Husain itu dengan nada lembut mereka. Putri, saya tidak pantas menerimanya. Tugas saya adalah mengawal dan mengantarkan kalian ke rombongan dan kota Madinah. Balas periwara itu lalu berusaha menolak dengan nada yang halus. Lelaki bertubuh gagah itu pergi menuju Damaskus diiringi beberapa pasukannya. Ummu Kulthum meninggalkan kerumunan manusia dan menuju Masjid Rasul. Dia tak mampu menjaga keseimbangan tubuhnya. Dia jatuh roboh di hadapan pintu masjid kakeknya, lalu merintih. Sambil merangkak ia berusaha mendekati pusara manusia teragung itu. Oh, salam sejahtera atasmu kakekku. Oh, betapa kami tersiksa oleh rindu kepadamu. Wahai, aku kini adalah seorang wanita tanpa pelindung. Bawalah aku bersamamu, wahai kakekku, teriak wanita muda itu sambil menciumi batu nisan. Ali Zainal Abidin menyusul bibinya menuju Masjid Nabawi. Jerit tangis pemuda kurus itu meledak tatkala langkah kakinya sampai di depan pintu masjid. Merpati-merpati putih yang berkeliaran di Masjid Nabawi yang berkubah hijau itu turut menyaksikan Ali Zainal Abidin yang begitu sedih sampai begitu terjungkal-jungkal. Oh, salam sejahtera atasmu Rasulullah. Kami sungguh kesepian.
Begitu buruk perlakuan warga Syam terhadap kami. Bekas lukanya begitu sakit. Tamparan mereka sudah sembuh, namun bekas cincin mereka masih melekat di pipiku. Oh, kami sungguh kesepian dan sengsara, wahai Rasulullah. Salam sejahtera atasmu, Rasulullah. Umatmu telah membunuh putramu dan menganiaya putri-putrimu. Zainab dan adik serta keponakannya berlarian menuju masjid meninggalkan warga yang berjejal. Salam rindu padamu. Inilah wanita-wanita keluargamu ya Rasul. Kami datang mengadukan derita. Al-Husain, cahaya hati dan matamu telah diinjak-injak oleh ribuan kuda, dan jasadnya terkoyak-koyak di Karbala. Rintiknya sembari menempelkan pipinya di tanah kuburan itu dan merintih. Oh, salam sejahtera atasmu Rasul. Oh ya Rasulullah. Inilah derita Al-Husain, inilah derita Sayyidah Zainab, inilah derita keluarga Muhammad. Pesta perburuan telah usai. Dan Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad.